Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait bagaimana caranya kita mempunyai website gratis. Nah, website yang akan kita buat itu menggunakan Odoo. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu Odoo, itu bisa mengunjungi odoo.com. Nah, ini merupakan software atau ERP yang sangat bagus ya untuk saat ini. Di sini sudah lengkap. Jadi fitur-fiturnya sudah lengkap. Nah, yang akan kita coba adalah bagaimana kalau kita membuat website dari Odoo dan pakai domain sendiri, dan tentunya kalau cuma satu aplikasi ini nanti akan gratis gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita perlu tahu sistem Odoo ini. Jadi ada harganya ya. Kalau yang versi enterprise itu tahunan itu sekian, kalau custom sekian. Nah, ini saya tidak membahas detail ini, tapi yang jelas di sini ada jika kita menggunakan satu aplikasi maka gratis. Itu hanya satu, usernya tanpa batas, dan ini tersedia di Odoo Online. Jadi hostingnya atau servernya kita tidak perlu menyediakan karena ini ada di Odoo. Nah, kita klik mulai sekarang. Oke, kemudian di sini kita pilih yang website. Nah, karena ini cuma satu, ini gratis. Tapi kalau kita menginstal modul lain, misalnya kayak e-commerce, kemudian e-learning, maka nanti akan trial. Kemudian kalau sudah lewat masa trial, maka akan berbayar gitu. Nah, saya contohkan hanya satu, kemudian lanjutkan. Nah, di sini isi detail dari kontak kita. Misal saya menggunakan email ini. Nanti websitenya bebas ya, yang penting nanti tersedia di Odoo ini URL ini. Kalau tidak tersedia nanti akan ada warningnya. Misalnya saya akan coba apa ya, ini bahasanya dulu mungkin ya, sambil mikirin apa namanya. Tapi ini English, ini nomor HP-nya. Misalnya inilah, menganggap ini hanya untuk contoh ya. Mulai sekarang. Nah, ini Odoo akan membuatkan server atau database untuk aplikasi kita. Oke, sudah selesai. Jadi cukup cepat. Kita tinggal melewati atau melanjutkan wizard ini. Yang pertama, ini kita ada setupnya, ada 4 step. Kalau kita klik ini maka ada pertanyaan, I want titik-titik gitu ya. Misalnya akan membuat e-learning platform atau bisnis website atau online store gitu. Nah, ini nanti ada saran-saran dari Odoo-nya. Misal saya akan membuat semacam blog gitu ya. I want a blog for my apa misalnya IT gitu atau software.
bisnis, kemudian objektifnya misalnya untuk mendapatkan lead gitu ya. Kemudian lanjut, di sini ada pemilihan color paletnya. Jadi kita mau pilih tema warnanya apa. Setelah dipilih, kita akan menambahkan halaman apa aja, silakan. Nah, misalnya udah news aja ya. Yang lainnya ini nanti mungkin akan menambahkan modul baru. Jadi kita news aja. Kemudian pilih my website. Langkah selanjutnya adalah pemilihan template-nya atau temanya. Nah, di sini ada 3 yang disediakan. Nanti bisa diganti juga. Jadi misalnya saya pilih yang ini aja deh. Kita pilih. Kemudian proses build websitenya. Ini cukup sederhana langkah-langkahnya. Jadi bisa dicoba nanti ya. Oke, sudah jadi. Ini jadi tampilannya cukup menarik sesuai dengan template yang kita pilih. Kemudian ini ada pending activation. Jadi setelah kita registrasi, ini ada aktivasinya, dikirim ke email. Mungkin kita coba cek di email. Ini ada ya. Kemudian nanti tinggal klik activate your database, atau kita bisa copy link yang ini yang bawah, kemudian paste di browser atau diklik aja ya. Jadi ini konfirmasi. Kemudian login. Oke, sudah berhasil. Ini untuk stepnya sudah sampai sini, ini bisa di skip. Jadi kalau kita refresh, ini sudah tidak ada peringatan untuk aktivasinya. Nah, di sini kalau kita sudah login, ini bisa langsung edit. Nah, kalau mau ke backend, kita kembali ke ini. Nah, di sini kalau mau edit tampilannya, ini kita tinggal klik edit. Jadi cukup gampang cara editnya. Kayak misalnya kita mau edit tulisan ini gitu ya, ganti warna atau ganti tulisan, itu sih. Di sebelah kanan itu ada propertinya, ada data-datanya. Jadi kayak misalnya tulisannya mau kita ganti jadi warna biru gitu, atau ini juga ada gradient, di berwarna-warni tulisannya gitu, seperti itu. Kemudian kalau kurang, kita bisa menambahkan, atau di sini misalnya kita mau menambahkan banner. Nah, ini tinggal di drag masuk sini. Nah, intinya semuanya bisa diedit dari UI-nya, ada editornya. Kalau sudah selesai, ini tinggal di save. Nah, untuk detailnya nanti silahkan di explore ya. Ini hanya contoh. Intinya kita sudah mempunyai website yang gratis dari platform Odoo ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah
bagaimana kalau ini mau pakai domain kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa konfigurasi di bagian configuration, kemudian domain name. Nah, di sini kita bisa konfigurasi domain. Tapi kalau misalnya kita mau pakai domain yang sudah kita punya, ini tinggal klik use my own domain. Nanti kita masukkan di sini, kemudian konfigurasi cname-nya. Oke, mungkin saya praktekkan ya. Saya akan coba beli domain yang murah-murah aja. Kita coba beli di misalnya rumah. Sini pilih domain, beli domain. Masukkan, kemudian cari. Kita cari yang murah aja, ini hanya untuk contoh. Sebentar loading. Oke, mahal ya, enggak ada yang gratis. Nah, ini nih contohnya, ini 12.000 per tahun. Kita pakai ini aja ya. Nggak usah, lanjut. Kita beli domain saja karena mau dipasang ke sana. Kemudian ini apa, ini nggak usah, lanjut. Kemudian login kalau sudah punya email, kalau sudah punya akun. Atau pakai Google. Oke ya. Kemudian pilih metode pembayaran. QRIS. Oh.
Nah, kita pakai QRIS, sudah dibayar. Oke, sudah dibayar, berhasil. Nah, ini contoh proses pembelian domainnya ya. Nanti domainnya akan masuk ke sini. Kita coba reload dulu. Statusnya masih pending. Kita coba reload lagi. Nah, sudah aktif. Kemudian kalau kita sudah punya domainnya, tinggal masuk sini. Sesuai ini ya, sesuai petunjuk. Jadi di sini kita harus menambahkan CNAME mengarah ke domain. Kemudian di pointing ke sini. Tuh. Kayak kita coba. Jadi di halaman domain management kita masukkan DNS management, daftar, ini karena baru. Oke, sudah ya, kita tambahkan add new record. Tadi petunjuknya CNAME, arahkan ke sini. Kita copy, pilih CNAME, arahkan ke sini. Kita cek dulu ini ada yang salah ya. Ya sudah ya. Nah, ini nanti membutuhkan waktu beberapa saat sampai sudah berhasil redirect ke sana. Nah, nanti bisa cek di sini. Kita masukkan. Misalnya tadi www.marisprianto.mail.id. Iya. Kemudian klik verify. Ini belum, kita coba cek lagi.
Kita coba cek. Ini DNS-nya belum oke ya. Mungkin karena ini registrasi baru, jadi belum sesuai. Mungkin ini saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah menunggu beberapa saat, konfigurasi yang di sini ini sudah oke. Kita bisa cek di yang konfigurasi domain dan verify. Nah, ini DNS terlihat baik. Kalau sudah oke, kita confirm. Oke, sudah selesai. Jadi nanti website kita itu bisa diakses menggunakan domain yang kita buat yang ini. Kita bisa coba. Ini kalau ada error, ini karena SSL-nya ya. Kita perlu beberapa saat menunggu sampai bisa diakses melalui HTTPS. Oke, intinya nanti bisa diakses melalui alamat yang ini ya, yang di setting. Kayak begitu. Jadi sesimpel itu untuk mendapatkan website gratis ya dari Odoo. Nah, ini memang secara pricing ini gratis. Jadi kita bisa memakai ini dengan banyak user. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Nah, untuk editingnya nanti silakan dieksplor sendiri ya. Banyak tutorial terkait dengan editing ini, website ini. Sebenarnya sih sudah cukup mudah untuk mengubah-ubah halaman di sini. Jadi cukup login, kemudian nanti akan ada tombol edit. Nah, kalau menambahkan halaman baru bagaimana? Nah, di sini bisa klik new, kemudian page kalau mau halaman baru ya. Nah, di sini ada pilihan kita mau pakai plain page atau template-template yang sudah ada gitu. Nah, ini beberapa template sudah disediakan. Atau kalau mau contoh yang lain, kita bisa pilih yang landing page misalnya, atau mau yang about. Misalnya kita pilih ini ya, kalau kita pilih ini, use this template, kemudian titelnya apa, kemudian tambah ke menu atau tidak, kita klik create, maka di sini akan ada tambahan menu about. Kemudian kalau sudah oke, nanti tinggal kita publish aja di sini.
Nah, ini kalau mau diedit dulu silakan ya. Hello, I am Aris. Kemudian ini linknya akan kemana, nanti diganti ya. Kemudian gambarnya, about me, dan lain-lain. Kalau sudah oke, kita simpan. Nah, ini kalau sudah oke, tinggal kita publish. Yang ini, klik. Nah, maka kalau kita reload halaman ya, nanti di sini ada tambahan menu apa itu. Jadi ada home, ada news, ada kontak us, ada bot gitu. Nah, semuanya bisa di manage nanti. Oke, mungkin cukup seperti ini ya. Jadi di video ini kita sudah membahas bagaimana mendapatkan atau membuat website yang ini tentunya gratis dan sangat enak diedit. Kemudian kita juga mencoba membeli domain dari salah satu penyedia, misalnya Rumah Web. Ini hanya contoh. Kemudian di pointing ke Odoo atau website yang kita buat di Odoo, sehingga nanti website kita itu bisa diakses menggunakan alamat domain kita yang sudah dibeli gitu. Nah, kalau masalah ini sepertinya perlu waktu karena terkait dengan SSL-nya. Nah, kalau kita abaikan juga sebenarnya bisa di sini nanti proses gitu. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.